Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai permutasi dan juga kombinasi. Ya, ini mungkin teman-teman juga sudah sering menemukan soal-soal permutasi, soal kombinasi. Cuman kadang-kadang banyak yang masih bingung ya. Yang mana dikerjakan dengan permutasi, mana yang kombinasi. Padahal sebenarnya perbedaannya jelas sih. Cuman karena memang kita tidak terbiasa ya, tidak terbiasa menghitung ini gitu kan. Memang kalau dipikir-pikir kurang kerjaan banget gitu kan ya, kadang-kadang mikirnya kalau kita belajar matematika memang gitu. Kalau misalkan laba rugi itu kan masih oke, keseharian kita masih berkecimpung di dunia itu. Misalkan kecepatan, oke, kita masih berkecimpung. Kalau permutasi kombinasi kan soal-soalnya kadang ngitung kemungkinan kejadian berjabat tangan gitu kan. Terus kemungkinan misalkan duduk, kita kan kadang mikir ngapain ngitung berjabat tangan, ya berjabat tangan aja kan gitu ya. Tapi ya untuk beberapa hal lain mungkin memang dibutuhkan ya ini. Nah, sebelum kita lanjut mengenai apa itu permutasi, apa itu kombinasi, lalu bedanya apa, rumusnya, penyelesaiannya seperti apa, teman-teman perlu tahu apa itu notasi faktorial gitu ya. Teman-teman kalau dulu waktu di SMA ya kayaknya, ya saya agak lupa SMA kayaknya. Faktorial itu SMA atau SMP ya, anggap aja pokoknya pas waktu kita sekolah gitu aja ya, gampang ya. Ya, notasi faktorial itu dilambangkan dengan tanda pentung nih teman-teman, tanda seru ya. Nah, apa ini notasi faktorial? Nah, misalkan ada ya bilangan 4 faktorial. Nah, ini maksudnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Paham ya? Jadi kalau ada 5 faktorial sama dengan 5 kali 3, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa juga dituliskan 5 faktorial adalah 5 dikali. Nah, ini kan kayak 4 faktorial. Ya kan, sama kan dengan ini 4 faktorial. Atau dituliskan 5 kali 3 4 keliru terus saya di sini. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Gitu ya, paham ya? Nah, kenapa kadang-kadang kita perlu menyederhanakan seperti ini? Nah, kadang-kadang ada soal misalkan 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, nggak perlu dihitung ini ya semuanya dikalikan lalu dibagi ini, kan nggak? Ya, kalau kita tuliskan dijabarkan pun ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan bisa dicoret-coret terus. Nah, 5. Nah, makanya bisa juga disederhanakan dengan cara 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini coret-coret. Hasilnya 5. Gitu ya, paham ya untuk faktorial? Karena ini dasar untuk teman-teman belajar permutasi dan juga kombinasi. Oke? Ayo lanjut. Sekarang kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi ini dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Ingat ya, jadi permutasi itu memperhatikan urutan objek. Ya, urutan objek seperti apa? Misalkan AB ini tidak sama dengan BA. Paham ya? Jadi beda. Beda nanti ada contoh-contoh soalnya. Sedangkan kombinasi ini merupakan aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Ya, berarti AB ini mau ditulis BA itu sama aja, gitu ya. Jadi misalkan ada A, B, C, terus B, C, A, C, A, B, ini dianggap sama semua. Gitu ya, ini untuk kombinasi. Kalau untuk permutasi ini berbeda, urutannya berbeda. Oke, gitu. Supaya lebih paham, misalkan ini ada permasalahan. Ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah dalam satu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Permasalahan kedua, dalam satu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, ini kan sudah berbeda teman-teman, ya. Permasalahannya itu sudah berbeda. Pada permasalahan nomor 1 kita lihat ya, di sini dituliskan
ada 10 peserta, diambil juara 1, juara 2, juara 3. Berarti ini memperhatikan urutan. Ya, saat A juara 1, B juara 2, C juara 3, terus C juara 1, A juara 2, B juara 3, ini kan hal yang berbeda. Paham ya? Jadi ini memperhatikan urutan. Sedangkan kalau di permasalahan kedua, 3 orang ini yang penting A, B, C. 3 orang ini nggak peduli mau C, A, B, B, A, C, yang penting 3 orang, nggak ada urutannya. Masing-masing adalah delegasi. Kalau di sini ini ada yang juara 1, ada yang juara 2, juara 3, sehingga susunan diperhatikan. Gitu ya. Jadi teman-teman dari sini bisa tahu dari yang tadi ya definisinya, maka permasalahan 1 ini akan diselesaikan menggunakan permutasi. Sedangkan permasalahan kedua ini pakai kombinasi. Waduh, saya bingung nih Pak, kadang-kadang gimana ya caranya mengingat-ingat. Ini kalau saya ya, paling gampang adalah permutasi. Saya ngomongin permutasi berarti dia ada peraturan. Nah, gitu. Kalau saya mengingatnya gitu sih, permutasi peraturan. Berarti kalau peraturan ada aturan, dia memperhatikan susunan gitu. Itu saya kalau ingat-ingat seperti itu. Nanti teman-teman pakai metode sendiri yang memudahkan juga monggo. Misalkan K kombinasi, oke, K kayak apa ya? Karepmu misalkan ya. Karepmu. Ini kalau bahasa Jawa karepmu itu terserah gitu ya, terserah. Berarti kan tidak memperhatikan urutan mau A B C C A B B C A, itu sama aja gitu. Bisa saja. Ini tergantung teman-teman memudahkannya seperti apa. Ini kalau contoh ngingat-ngingatnya biar nggak bingung seperti itu, gitu ya. Nah, untuk rumus dasarnya ya teman-teman, rumus dasarnya itu apa ya? Sedikit berbeda, sedikit saja sebenarnya berbeda. Cuman kalau permutasi itu macamnya banyak, ya permutasi itu macamnya banyak. Cuman kalau kita tuliskan di matematika itu biasanya kayak gini, misalkan permutasi ini P N elemen R unsur gitu kan, atau dituliskan juga N elemen P R unsur, atau P R dari N gitu-gitulah ya. Ini cara ngitungnya gimana? Kalau ada seperti ini, yang NR, berarti NR ini elemennya beda ya. N ini adalah semestanya, ada berapa elemen? Kalau di contoh soal ini adalah 10 ini teman-teman. Ya. R-nya ini mana? R-nya ini adalah ini 3, juara 1, 2, 3 ini. Gitu kan? Dengan syarat kalau R-nya ini harus lebih kecil daripada N. Nanti ada juga kayak permutasi N gitu. Memang kalau permutasi ada lebih banyak modelnya karena dia memperhatikan urutan. Kalau di yang kombinasi tidak begitu. Oke. Jadi kalau contoh soal ini misalkan nanti ngitungnya ya N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini tinggal dimasukkan N-nya berapa? 10 faktorial dibagi N-nya 10 min R, R-nya berapa? 3. Ya, berarti kan kita nulisnya kan R-nya kan ini 3, ini 10 ya. Atau P 10 3 gitu juga sama aja lah. Nah, ini berarti 7 faktorial. Nanti ngitungnya berarti 10 kali 9 ya, kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini coret-coret yang tinggal dihitung. Tuh, ketemu hasilnya. Ya. Kalau untuk kombinasi itu nanti sedikit berbeda. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan urutan, ya. Sehingga kalau kita ngomongin kombinasi pasti dia akan lebih sedikit. Berarti pembaginya akan lebih banyak. Ya, kita bisa nuliskan misalkan C N ini K aja lah ya, kombinasi. Atau misalkan C K N gini untuk kombinasi. Rumusnya kayak gimana? N faktorial. Nanti di belakang kita kasih contoh-contoh soal ya, berbagai macam soalnya. Lalu di sini N min K difaktorialkan. Bedanya apa? Ini kan hampir sama.
Cuman di sini ada pembagi tambahan, yaitu K unsurnya tadi, K faktorial. Kalau di dalam soal ini, ya soal yang ini, berarti kita ngitungnya adalah 12 faktorial dibagi, ya. Ini N-3. N-3 berarti 9 faktorial dikali, ini 3 kan? Ya, sorry. 3 kan? 3 faktorial. Ketemu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial. Coret-coret. 3 ini kan 3 kali 2 kali 1. Ya, ini mana yang bisa dicoret? 3 ini coret. Ya, 3 kali 2 ini kan 6. Ya, dicoret aja nih, tinggal 2. Nanti tinggal dihitung berapa hasilnya. Gitu. Itu ya. Itu untuk gambaran kasarnya. Namun sekali lagi, permutasi ada berbagai macam, teman-teman, ya. Ada permutasi dari n elemen yang masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Gitu ya. Jadi P n dari n, jumlahnya sama. Misalkan di soal ini kita akan milih pengurus OSIS, ada 3 kandidat. Ada Abdul, Beni, dan Cindy yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan, setiap orang hanya boleh dipilih untuk 1 jabatan. Berarti ada 3 orang yang akan dipilih untuk 3 posisi. Dan berbeda-beda, nggak boleh sama, 1 orang nggak boleh double. Gitu ya. Jadi bisa Abdul yang jadi ketua, ini Beni wakil, ini Cindy bendahara. Atau Cindy ketua, Beni wakil, Abdul bendahara, dan seterusnya. Nah, kalau hanya 3, ya kita kalau nggak hafal rumusnya bisa kita tuliskan. Misalkan saat Abdul, misalnya di sini ketua, sekretaris, bendahara, gitu kan. Saat ketuanya Abdul dan sekretarisnya bisa jadi Beni dan Cindy, kan? Kalau sini Beni, ini Cindy, ini Beni, gitu kan. Terus kalau ketuanya Beni, sekretarisnya berarti bisa Abdul atau Cindy. Kalau pas sekretaris Abdul berarti bendaharanya Cindy, ini Abdul. Begitu seterusnya. Kalau ketuanya Cindy, berarti yang bisa jadi wakil ada Beni dan juga Abdul. Saat Beni sekretaris, maka Abdul yang jadi bendahara, begitu juga sebaliknya. Kita bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 kemungkinan. Iya, kalau orangnya 3, kalau 10. Kalau 10 untuk 10 formasi misalkan. Yang berbeda ya teman-teman ya, bosok ya, ndase ya, mumet ya. Akan menghabiskan banyak waktu ya. Bisa saja tuh menghabiskan banyak waktu. Nah, di sini bisa ada permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Berarti 3 dipilih untuk 3 posisi. Untuk seperti ini rumusnya teman-teman, ini berbeda. Ya nulisnya kan P n di sini atau NPN atau ini n dari n gitu kan. Sama aja sih ya teman-teman, nyamanan pakai mana ya monggo silahkan. Ya, ini sama dengan kalau ada permutasi n gini, maka hasilnya adalah n faktorial. Maka untuk menyelesaikan soal ini ya tinggal 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sama kan kalau cara manual tadi. Ya, itu ya. Nah, ada lagi berikutnya adalah permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Ya, kurang dari nih sebenarnya. Kalau sama dengan kan pakai yang tadi. Nah, misalkan nih, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Nah, kalau tadi, ya soal yang nomor 1 tadi, ini kan kita dari ada 3 siswa, dipilih 3. Ya, yang tadi. Nah, sekarang enggak, ini ada 8 siswa. Ya, dipilih menjadi 3. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Tetap kita memperhatikan urutan, berarti ini pakai permutasi. Gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini cara penyelesaiannya berbeda. Ya, nulis kalau kita
nuliskan ya P untuk n elemen R unsur, atau misalkan P, di sini R, di sini N R, atau P R dari N gini. Ya. Kita nulisnya bisa rumusnya adalah N faktorial yang tadi di awal-awal sempat kita singgung, N min R faktorial. Gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, P dari 8 elemen 3 unsur yang akan diambil ya, P permutasi 3 dari 8. Berarti ini adalah 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial. Ketemu 8 faktorial per 5 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Coret-coret sama dengan singkat cerita ya, ini 336 gitu ya. Nih. Jadi ya gampang. Lanjut. Ada permutasi dari n unsur yang mengandung p R unsur yang sama. Nah, cara ini kasus-kasusnya biasanya di dalam soal misalkan ini banyak cara penyusunan untuk kata basa-basi misalkan. Nah, ini kan B-nya ada beberapa kali. S-nya ada beberapa kali. A-nya juga ada beberapa kali. Ya, tuh itu berbeda juga gitu. Karena asumsinya kan karena berkali-kali kita bisa SS dan itu. Sama-sama S digunakan, mau di depan di belakang, tapi kan nah ini S-nya ada banyak gitu kan. Nah, caranya rumusnya beda lagi teman-teman kalau kayak gini. Ya, tapi pada konsepnya sama. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini kita nulisnya P N terus K1, K2, K3 dan seterusnya. Ngitungnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial gitu. Nah, N ini menunjukkan banyaknya elemen seluruhnya ya. Jadi N kalau untuk soal ini ya, N ini apa sih Pak? N ini semua unsur, semua elemen. Ya. Semua elemen, misalkan kata basa-basi. Kata basa-basi ini ada berapa elemennya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah 10. Terus misalkan K1 ini adalah huruf B misalkan. Huruf B ada berapa? 1, 2, ada 2. Misalkan K2 ini huruf A, misalkan ya A ada berapa? 1, 2, 3. Terus K3 ini misalkan huruf S. Huruf S ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti karena ada 4 ya, ini ada K4 juga di sini. Ini tergantung ya, tergantung soalnya. Kalau di soal ini ada 4, ada huruf I. Huruf I ada 1 doang. Oke, 1 anggap aja nggak ada gitu ya, anggap aja nggak ada, nggak apa-apa nih, karena cuma 1. Nah, berarti kita masukkan ke rumus. Semua elemen berapa? 10 faktorial. Dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Gitu ya, 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Kayak gitu. Nah, tinggal di sini dijabarkan aja kayak tadi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Karena yang bisa dicoret nanti ini. Berarti ini 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Coret-coret gitu. Terus ntar tinggal dihitung hasilnya berapa. Ya, dihitung. Atau misalkan contoh lain, Pak, kalau kata misalkan kata Agustus misalkan ya, atau matematika ya, matematika. Matematika ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, N-nya berarti 10. Nah, huruf yang berulang apa? Yang berulang adalah kita lihat ini ada M. 1, 2. M-nya 2 kali sini. M 2 kali. Terus A-nya berapa? 1, 2, 3. A-nya 3 kali.
Terus T-nya 2 kali. Kalau I ini kan 1 kali, nggak perlu diperhatikan. Ya, kan cuma 1, itu nggak akan ngefek apa-apa. Maka cara menghitungnya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Itu untuk matematika. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, R unsur sama, harus dilihat yang unsurnya sama ada berapa. Kalau ternyata beda, misalkan Rabo ini kan beda semua, n-nya ada 4 ya, lalu unsurnya nggak ada yang sama, ya tinggal 4 faktorial gitu aja. Kalau mau dijabarkan ya, karena ini 1 ya, n 4 faktorial per 1 faktorial kan sama aja 4 faktorial ya, gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang biasanya untuk yang melingkar. Kan beda kalau misalkan urutan kayak gini. Urutan antrian ini kan si A, B, C, D. Kalau melingkar kan ini sama aja, yang mau A, B, C, D kan gitu. Mau diputar A-nya yang di sini, B-nya sini, ini kan sama aja. Ya maksudnya posisinya ini kan melingkar, karena melingkar kan. Tergantung sudutnya kita melihat aja kan. Tergantung kalau kita urutan yang di depan, yang di belakang ini kan berbeda. Sedangkan kalau di lingkaran sama aja dia levelnya. Ya, misalkan soalnya ada 5 anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut adalah untuk permutasi siklis ya, itu rumusnya adalah n-1 permutasi, gitu aja. Faktorial kok permutasi, sorry. n-1 faktorial. Jadi 5 permutasi siklis ini rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi kalau ada 5 ya tinggal 5 min 1 faktorial, ketemu 4 faktorial. Itu ya, gampang ya, mantap. Kalau misalkan rumusnya nggak siklis ya, beda lagi rumusnya, gitu ya. Oke, terus ada lagi permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Oke, ini bedanya gini teman-teman. Kalau yang tadi matematika ya, ini kan kita ngelihat A-nya berulang berapa kali, E-nya berapa kali, ini berapa kali kan gitu. Nah, di soal ini berbeda kasusnya. Kita akan menyusun ya 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi di sini ada 6 kemungkinan. 6 kemungkinan. Ya. Untuk mengisi 3 bilangan, karena ini bilangan ya. Ada kalau 3, 1, 2, 3 berarti ini ratusan, ini puluhan, ini satuan ya, atau bisa kita jabarkan. Untuk posisi ratusan, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa ngisi semuanya. Untuk puluhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa semuanya. Untuk satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa semuanya. Otomatis apa yang sudah dipilih di sini bisa dipilih lagi di sini, bahkan di sini juga bisa. Paham ya bedanya ya? Kalau yang tadi ada 3 ya, misalkan sekretaris bendahara. Kalau A sudah mengisi di sini, otomatis dia tidak akan mengisi di sini, nggak bisa double. Sedangkan di sini memungkinkan double, misalkan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ini kan bisa. Paham ya maksud saya ya? Nah, berarti kita bisa tuliskan untuk posisi ratusan ada berapa kemungkinan? Oh, ada 6 bilangan. Untuk puluhan berapa? 6 bilangan. Satuan berapa? 6 bilangan. Ini dikalikan. Ketemu 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Nah, dalam rumus kita bisa menuliskan ini berapa sebenarnya. Ya, misalkan K unsurnya ini 3 bilangan. Semestanya ini ya, ini N, ini K. Ya, kalau kita tuliskan
di permutasi n unsur, nah, kita akan ketemu n pangkat k. N-nya berapa? 6. K-nya berapa? 3. 6 pangkat 3 ketemu. Gitu ya. Jadi memang harus jeli. Ya, teman-teman sudah bisa nih membedakan antara permutasi dan juga kombinasi. Tapi ternyata permutasi itu sendiri macamnya ada banyak, ya. Ada permutasi yang tadi n unsurnya dan elemennya sama, ada yang berbeda, ada yang siklis, ada yang berulang, ya itu harus paham. Jangan hafalin rumus. Yang penting kalau teman-teman dipahami konsepnya, lalu sering mengerjakan soal, insya Allah pasti akan paham dengan sendirinya, akan terbiasa karena karakteristiknya sudah berbeda, masing-masing kasus dengan penyelesaiannya itu sudah berbeda karakteristiknya, gitu ya. Ini untuk permutasi. Nah, sekarang kita masuk kombinasi. Tadi sudah saya singgung di awal-awal ya. Ini misalkan sekarang ada contoh soal. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Nah, berarti di sini ada 4 elemen. Dipilih 2. Tidak memperhatikan urutan, mau A, B, mau B, A, terserah. Sama aja, gitu kan? Ya, jadi rumusnya adalah ya 4C2 ya, ini berarti 4 faktorial. Rumusnya nggak saya tulis ulang ya, di awal tadi sudah. Dibagi ya 4 min 2 faktorial, tetapi ditambahkan lagi 2 faktorial. Nah, ini bedanya antara kombinasi dan permutasi. Nah, bedanya ada di sini sih yang paling kelihatan gitu ya. Berarti ketemu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ketemu 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 kali 1. Ini coret-coret, ketemu ini 12 bagi 2, 6. Udah ketemu jawabannya. Nah, nanti biasanya soalnya bisa macam-macam, tidak dituliskan elemennya. Misalkan contohnya jabat tangan kayak gini teman-teman. Pada suatu arisan yang di hari 7 ibu-ibu ya ini ya. Ke-7 ibu-ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Hitunglah banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, di sini tidak disebutkan 2 orang, 3 orang gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin jabat tangan pasti 2 orang kan gitu ya. Kalau banyak orang nanti tos gitu, tos yel-yel gitu ya. Kalau tangannya banyak ini kan kalau mau yel-yel ya. Woi gitu. Tapi kalau 2 jabat tangan yang normal ya 2 orang kan gitu. Ya, kita ngomongin jabat tangan nih. Misalkan. Berarti kan 2, ini pasangan, ada pasangan 2 orang, si A dan si B ya berjabat tangan. Kita mau BA sama aja berjabat tangan, tidak ada urutan T. Nah, berarti di sini ya, rumusnya adalah karena ini 7 orang dan 2 pasang ya. Sepasang kan 2 ya. 2 orang maksudnya. Berarti bisa kita tulis 7 ini 2. Rumusnya gimana? 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial. Langsung aja kita tulis saja ya. 5 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan 7 kali dikurangi 2 jadinya 5. Yang bingung ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Coret-coret. 2 faktorial ini kan 2. Coret-coret. Ini 3. Tinggal 21. Gampang sebenarnya. Tinggal mungkin karena teman-teman tidak terbiasa. Oke. Lanjut. Ada juga kayak gini. Tia ingin membeli 6 jenis boneka di toko yang menjual 9 jenis boneka. Jika 2 jenis boneka sudah pasti dibeli, berapa banyak kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli Tia? Ya. Ini ada informasi lain, ya, ada informasi lain. Di sini kita lihat. Karena ya di dalamnya ini ada berapa? Ada 9 jenis boneka. Dia mau membeli 6 jenis. Tetapi ada informasi tambahan. Informasi tambahannya adalah dia sudah jelas beli 2 boneka. Ya, ingat
dia sudah beli 2 boneka yang pasti dibeli. Ini ada 2 jenis boneka yang pasti dibeli. Berarti semestanya elemennya yang dihitung sudah berbeda, teman-teman. Ya, karena apa? Karena ada 2. Berarti bukan 9, bukan 6 nanti yang kita hitung. Karena misalkan ada boneka A, B, C, D, E, F, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB ini sudah pasti dibeli sama dia. Ya, berarti ini anggap aja 1 kemungkinannya. Sudah jelas ini. Ya, berarti kita tidak usah memperhatikan ini. Tinggal yang diperhatikan adalah sisanya ini, 4 ini. 1, 2, 3, 4 dari ya. Karena ada 9 jenis, yang 2 juga sudah pasti dibeli, maka pilihannya tinggal 7 jenis. Jadi kombinasinya sudah berbeda, ya. Berarti bukan lagi kombinasi 4 dari 7, tapi bukan lagi kombinasi 6 dari 9, tapi kombinasi 4 dari 7. 4 dari mana? 6 dikurangi 2. Karena pilihannya ini tinggal 4. Yang 9 juga gitu, 9-nya ini tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah 7, karena yang 2 sudah dibeli pasti, gitu. Berarti ini tinggal dihitung, 7 faktorial dibagi 7 kurangi 4, berarti 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ketemu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, ini 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial, ini coret, ini 3, 2, 1, ini 6, ini coret, ketemu 35. Gampang. Kadang-kadang kalau gini gampang ya, tapi kalau pas ngerjakan soal kok susah ya. Ya, karena tidak terbiasa 1, 2, kadang-kadang panik karena waktu, kadang-kadang karena nggak tenang gitu. Jadi dibiasakan, nanti kalau sudah terbiasa mah gampang. Nah, ada lagi kayak gini. Ini ada 2 hal. Kalau tadi kan cuma 1 hal. Boneka ya boneka, bus ya bus, orang ya orang gitu kan. Nah, sekarang ada ini. Linda akan mengambil 2 teko dan 3 mangkok dari lemari dapur yang menyimpan 6 teko dan 4 mangkok. Jadi di sini ada teko, ada mangkok. Nah, maka banyaknya cara Linda ini bisa ngambil teko dan mangkok. Berarti kalau ada kasus seperti ini, teman-teman, kita harus nyari berapa banyak caranya yang untuk teko sendiri, yang mangkok sendiri. Terus karena di sini ada dan, maka harus dikalikan. Gitu. Nah, kita lihat teko. Berarti kombinasi teko, cara memilih teko adalah ya, kombinasi dia milih 2 teko dari 6. Ya, berarti adalah 6 faktorial dikurangi 6 kurangi 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ketemu 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2. Coret. Ini ada faktorialnya ya, coret. Coret, ini 3, ini sama dengan 15. Mangkok berapa? Mangkok berarti ini kita pakai kombinasi. Mangkoknya yang diambil adalah 4 mangkok, 3 mangkok dari 4 mangkok yang tersedia. Berarti tinggal dihitung 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 ya. 1 faktorial. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau 1 ya. Terus ada 3 faktorial. Berarti ini 4 nih. Ya, ini 4. Berarti tinggal dikalikan, 15 dikalikan 4. Ya, karena ini kita banyaknya cara bisa mengambil teko dan mangkok ya. Ini 15 dikali 4 sama dengan 60. Gampang ya? Gampang kok. Ada lagi kayak gini. Di dalam suatu kelas terdiri dari 7 murid perempuan dan 3 murid laki-laki. Dari kelas itu kemudian akan dipilih 3 orang murid secara acak. Maka peluang bahwa yang terpilih ketiga-tiganya perempuan yaitu, nah ini bukan banyaknya cara yang ditanyakan, tapi adalah peluang. Ya, peluang perempuan semuanya dipilih ya, berdasarkan semua kemungkinan. Gitu, paham maksudnya ya? Nah, berarti cara menghitungnya adalah kita ngitung dulu. Kita ngitung kemungkinan kita memilih 3 murid dari 10 murid secara acak. Ya.
Karena di sini kan ada 7 murid perempuan, 3 murid laki-laki. Ini sekolahnya banyak ceweknya ini. Nah, ini kan 10 totalnya. Dipilih 3, kita cari kombinasi yang memungkinkan berapa, gitu kan? Berarti kombinasi ini 3 dari 10 kan ya. Ini berarti 10 faktorial dibagi 10 min 3, ini adalah 7 faktorial dikali 3 faktorial. Ketemu 10, 9, 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Coret-coret, ini 3 faktorial itu isinya 6. Kalau 3, 2, 1 gini juga bisa. Ini coret-coret ini jadi 3. Coret-coret ini jadi 4. 4, 3, 12, 10, 120. Oke, kemungkinan semuanya itu 120. 120 kejadian. Kalau ada 10 murid, ya, terus dipilih 3. Cuman di sini ada tambahan. Kalau ya, peluangnya yang kepilih ketiga-tiganya perempuan. Nah, berarti kita tinggal ngitung kombinasi, pakai kombinasi ya, berapa banyak kejadian kalau yang dipilih adalah 3 orang dari ya, kita lihat ini darinya harus, karena ini yang dipilih adalah ketiga-tiganya perempuan, maka di sini yang 7. Ya, yang perempuan ini yang dipakai. Ya. Maka sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Ketemu 7 kali 5 kali 6. Kok 7, 5, 6, sorry. 7, 6, 5, 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial itu 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Ya, ini kan 6. Ini kita coret-coret, ini kita coret-coret, ketemu 35. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya adalah kemungkinan ini 3 orang cewek dipilih dibagi semua kemungkinan. Berarti adalah 35 per 120. Kalau mau kita sederhanakan berarti dibagi 5. Anggap kita bagi 5 dulu. Berarti 7 per 24. Nah, tuh gampang ya. Jadi permutasi macamnya banyak, kombinasi juga banyak. Sebenarnya nggak begitu banyak, cuman di dalam soal itu akan ada informasi yang ditambahkan, ada informasi yang dikurangi, ada informasi yang ditunjukkan, ada yang enggak. Misalnya kayak jabat tangan itu kan nggak ditunjukkan 2, 3 itu kan enggak. Tapi kalau jabat tangan nih pasti 2. Ada juga tadi contoh soal yang beli boneka, tetapi ada 2 boneka yang sudah terbeli, berarti kan tidak usah dihitung. Nah, gitu-gitu. Kayak gini, dihubungkan dengan peluang, ya berapa kemungkinan, gitu. Gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman yang bingung tentang permutasi kombinasi. Semoga video ini dapat sedikit memberikan pencerahan ke teman-teman. Kalau masih bingung silahkan dicari soal kombinasi permutasi sebanyak-banyaknya. Coba dikerjakan, ya coba dievaluasi apakah salah, apakah benar, dan kerjakan lagi itu. Karena kunci di TIU adalah kita harus banyak latihan, banyak mengerjakan soal. Dan kalau bisa jangan fokus ke rumus, maksudnya jangan nginget rumusnya, tapi konsepnya. Oh, konsepnya seperti ini nih, gitu. Ya mungkin awal-awal nggak apa-apa sih ya kita mengingat, tapi kalau sesuatu itu diulang-ulang, itu nanti akan terbiasa tanpa harus diingat, itu terbiasa. Gitu ya, kayak kita jalan, kita rumahnya ganti nih, atau kita punya kosan baru. Awal-awal kalau kita ke tempat kerja kan kadang masih bingung jalannya, kita harus ngafalin, oh nanti kalau ketemu pertigaan, ketemu toko ini saya akan belok kiri, kalau ketemu perempatan ini saya belok kanan. Itu awal-awal pasti kita akan ngapalin tuh. Tapi kalau sudah terbiasa ya gampang, kita nggak usah ngapalin, udah tahu habis ini belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Bahkan kadang-kadang kita sudah tahu jalan tikusnya lewat mana, gitu-gitu kan. Atau mungkin kalau kita kesasar ya muter tapi ujung-ujungnya bisa ketemu kos kita, gitu. Jadi tetap kita tahu tujuannya, jawaban kita, caranya bisa bermacam-macam teman-teman. Ada cara yang memang standarnya, ada yang mungkin cara yang singkat, meskipun tidak semua jalan itu ada jalan tembusannya. Jadi jangan selalu memikirkan cara singkatnya gimana gitu ya. Sekali lagi selalu diingatkan sama pengajar,
jangan cuma ngober cepatnya, tapi jangan hanya cepat tapi harus tepat ya. Kalau belum bisa cepat ya tepatnya dulu, harus tepatnya dulu baru di cepatnya. Nah, caranya itu karena tidak selalu ada cara cepat. Berarti yang bisa dipercepat adalah cara analisa kita, cara mengerjakan kita, ngitungnya dan seterusnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Saya Fajar Rahman Aridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.